Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat, kita belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia, Bapak Lendi Ike Hermawan, dan Bapak Ibu para peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini di akhir bulan November ini kita bisa bersilaturahmi dan berdiskusi serta kita akan banyak sharing terkait dengan tema kita dalam kelas virtual kali ini, yaitu terkait dengan desain LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan menggunakan salah satu aplikasi yaitu Canva. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar ataupun pernah mencoba terkait dengan aplikasi ini, aplikasi web Canva ini, yang mana sudah sangat familiar, yang pada masa sekarang ini, perkembangan era digital ini, sudah selayaknya kita banyak mengetahui terkait dengan aplikasi-aplikasi yang tentunya bermanfaat bagi dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan aplikasi ini untuk salah satu proyek, yaitu membuat ataupun kita akan mendesain sebuah lembar kerja siswa yang zaman digital ini disebut dengan LKPD, yang pada pertemuan kita di kelas ini adalah kita sudah merancang selama 3 hari untuk Zoom meeting dan 2 hari untuk kita diskusi di WhatsApp group. Oleh karena itu kita akan membuka acara kita untuk hari pertama ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita ikhtiarkan dan kita kerjakan pada hari-hari sekarang dan berikutnya mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk diketahui Bapak Ibu, kami di kelas Guru Inovatif ini fokus untuk kita belajar, berkreasi, dan berinovasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk urusan administratif. Tidak perlu repot untuk mengurusi presensi. Jadi kadang kita lebih khawatir terlihat presensinya atau tidak. Seperti itu. Nah, kami di kelas ini insya Allah kami akan siapkan semua administratifnya secara lengkap. Di akhir kegiatan nanti kita akan berikan semua rekaman, materi, presensi, dan sertifikat. Pokoknya semua administratif itu akan kami berikan dalam satu link. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Silahkan kita fokus pada materi ataupun fokus pada pengembangan keilmuan sesuai dengan topik kita pada kelas kali ini, yaitu membuat LKPD dengan menggunakan Canva. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu bisa lebih rileks dan nyaman untuk menyimak tanpa memikirkan administratif yang lain. Untuk sesi pertama, kita akan langsung menyampaikan materi, yaitu terkait dengan kita akan mengenal terlebih dahulu, ataupun kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa web aplikasi Canva, dan fungsinya salah satunya adalah untuk mendesain LKPD. Kepada Bapak Landi Pratama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Suhardi, selaku moderator pada
pertemuan yang pertama ini pada hari Sabtu ini. Mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi. Bapak Ibu, peserta kelas virtual desain LKPD yang mungkin dari seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Saya ucapkan salam kenal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lendi Ikermawan, yang pada kesempatan kali ini akan mendampingi Bapak Ibu semua untuk sharing tentang bagaimana cara mendesain LKPD, lembar kerja peserta didik, menggunakan web Canva. Nah, sebelum kita mulai bagaimana cara mendesain, terlebih dahulu nanti akan saya tampilkan sedikit tips dari saya untuk desain bagi Bapak Ibu yang mungkin masih baru mengenal desain grafis atau baru memulai. Mungkin ada sedikit tips dari saya agar nanti hasil LKPD-nya lebih menarik seperti itu. Mohon izin saya share materinya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, untuk kelas pada minggu ini kita akan belajar mengenai desain LKPD menggunakan Canva. Sedikit saya kenalkan tentang diri saya. Lendi Ikermawan, SPD, salah satu founder Degree Private. Degree Private ini adalah sebuah lembaga bimbingan belajar khususnya untuk anak-anak jenjang SMP dan SMA secara online yang saat ini sudah berkembang untuk membantu anak didik peserta siswa SMA untuk melanjutkan kuliah baik di perguruan tinggi maupun ikatan dinas seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada peserta didiknya yang ingin bergabung bersama kami, mungkin bisa dicek di akun media sosialnya kami yaitu Degree Private, bisa di Instagram maupun di channel YouTube. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan yang pertama ini agenda kita adalah yang pertama yaitu pengenalan web Canva. Ini mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang belum pernah mendengar Canva, nanti akan sedikit saya ulas apa itu web Canva. Kemudian materi yang kedua yaitu dasar-dasar desain. Yang ketiga membuat akun Canva, ini yang paling pokok. Untuk bisa masuk ke web Canva, terlebih dahulu kita harus membuat akun Canva. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan mempraktekkan membuat desain cover LKPD. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sisi sebelah kiri ini ada contoh desain LKPD, cover LKPD. Ini yang saya desain menggunakan Canva. Bisa Bapak Ibu perhatikan, nanti kita akan mencoba membuat seperti ini. Ya, sebagai contoh kita akan membuat desain seperti ini. Baik, kita masuk materi yang pertama yaitu pengenalan web Canva. Apa itu sih web Canva? Jadi Canva itu adalah sebuah tool untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Mungkin ini kita garis bawahi Bapak Ibu, desain kreatif secara online. Jadi untuk mengakses web Canva ini, Bapak Ibu harus terkoneksi dengan jaringan internet. Karena proses desain kita nanti, proses membuatnya kita nanti, itu semuanya serba online. Jadi menggunakan web. Nah, Canva ini Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk berbagai jenis desain. Contohnya misalkan untuk kartu ucapan, untuk poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Nah, dan juga bisa untuk membuat cover dan juga bisa untuk membuat LKPD. Banyak sekali manfaat yang ada di Canva ini. Nah, web Canva ini Bapak Ibu bisa akses
di dalam berbagai versi. Yang pertama itu bisa menggunakan web, ya, bisa menggunakan web. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya di Android maupun di iPhone. Ada aplikasinya, Bapak Ibu tinggal ketik saja Canva, nanti akan muncul seperti itu. Nah, untuk proses membuat desain lembar kerja peserta didik menggunakan Canva itu sangat mudah Bapak Ibu. Sangat mudah karena semua aset atau elemen-elemen yang kita butuhkan seperti gambar, kemudian elemen-elemen penunjang untuk desain, semuanya sudah tersedia di Canva. Semua sudah tersedia di Canva, kita tinggal pilih mana yang bagus, mana yang sesuai dengan desain yang akan kita buat. Nah, sehingga desain yang kita buat nanti mungkin lebih menarik karena banyak animasi, banyak sekali desain-desain elemen-elemen yang menarik yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, saya akan berbagi sedikit tips dasar-dasar desain. Ini tips yang mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk memulai mendesain nanti. Mungkin hanya beberapa tips karena kalau untuk mendesain ini banyak sekali ya Bapak Ibu tips-tipsnya, materi-materinya. Tapi pada kesempatan kali ini mungkin saya sedikit saja akan menyampaikan tips dasar dalam mendesain. Yang pertama, batasi dalam penggunaan font. Font ini bentuk tulisan ya Bapak Ibu. Font ini bentuk tulisan. Jadi salah satu tips untuk membuat desain yang menarik yaitu Bapak Ibu harus menggunakan font yang sesuai atau menggunakan font yang pas, yang cocok. Nah, tips dari saya apabila Bapak Ibu ingin desainnya itu terlihat lebih menarik, maka kita harus membatasi jenis font. Kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin jenis font kan banyak, misalkan Times New Roman, kemudian Calibri dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis font yang berbeda-beda. Tapi untuk desain yang bagus, Bapak Ibu menurut saya hanya bisa menggunakan 2 sampai 3 jenis font saja dalam satu desain. Karena jika terlalu banyak font, jenis font, itu malah akan membuat desain kita kurang menarik atau sangat jadul seperti itu. Jadi membatasi font ini yang pertama, tips yang pertama. Selain itu, selain menggunakan font yang terbatas, kita juga harus menyesuaikan jenis font. Dari 2 sampai 3 font yang kita gunakan, semuanya harus terkombinasi dengan baik. Jadi font yang kita pilih itu harus sesuai antara satu dan yang lain. Jadi tidak boleh asal-asalan memilih font. Mungkin nanti akan saya contohkan langsung bagaimana cara memilih font yang baik. Seperti itu. Kemudian tips yang kedua yaitu menyesuaikan warna desain dan warna latar. Biasanya kalau kita mendesain, Bapak Ibu mungkin kita akan memilih background. Nah, background ini biasanya bisa kita menggunakan foto atau menggunakan warna solid. Nah, penggunaan warna ini harus sesuai baik background maupun dengan desain. Desain ini bisa mungkin tulisan atau elemen-elemen shapes yang kita gunakan. Nanti warnanya harus relate, harus sesuai, harus cocok agar kalau kita lihat desainnya itu menarik seperti itu. Ini yang kedua tentang penggunaan warna desain dan warna latar. Kemudian yang ketiga, gunakan elemen yang konsisten. Nah, konsisten di sini Bapak Ibu yang dimaksud adalah ketika kita menggunakan warna, font, logo, dan gambar. Jadi font yang kita gunakan dari mulai halaman pertama, cover, sampai nanti isi dan penutup itu harus konsisten. Ketika kita menggunakan font A, maka seterusnya juga kita gunakan font A. Seperti itu. Kemudian logo dan gambar. Nah, gambar di sini mungkin banyak sekali jenisnya Bapak Ibu, jenis-jenis gambar. Ada gambar yang nanti tipenya animasi, ada gambar yang tipenya mungkin gambar real, gambar asli seperti itu. Jadi kita harus konsisten dengan penggunaan gambar yang akan kita gunakan untuk desain tadi.
Kemudian selain itu tata letak juga harus konsisten Bapak Ibu, penempatan teks, penggunaan tipografi. Tipografi ini tata letak penulisan ini harus konsisten. Jadi misalkan rata tengah, maka semuanya harus rata tengah. Kalau semuanya rata kiri, maka harus rata kiri semua. Seperti itu. Kemudian palet warna juga. Ketika kita menggunakan, misalnya contohnya fontnya warna biru, maka untuk semua desain kita juga harus menggunakan warna biru. Tidak boleh kita menggunakan warna yang lain. Mungkin nanti akan hasilnya kurang menarik karena terlalu banyak warna. Jadi harus konsisten. Seperti itu. Kemudian tips yang keempat atau yang terakhir ini yaitu adalah memberikan space atau ruang kosong pada desain. Nah, ini saya contohkan, bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada dua desain. Kalau kita lihat desain kiri lebih simpel karena memberikan ruang kosong dalam desain ini. Tapi yang di gambar yang bagian kanan, di sini banyak sekali elemen-elemen atau tulisan-tulisan. Nah, seperti ini, contoh desain seperti ini, itu desain yang kurang menarik. Karena kalau kita melihat secara sekilas, mungkin kita kurang fokus mana yang lebih ditonjolkan di desain ini. Seperti itu. Jadi, memberikan space atau ruang kosong pada desain itu adalah salah satu tips mendesain agar desainnya terlihat lebih menarik. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti membatasi penggunaan elemen-elemen maupun tulisan-tulisan yang akan dimasukkan ke dalam satu lembar halaman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tipsnya yaitu karena kita mungkin baru memulai untuk mendesain, jadi kita boleh mengambil tips yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh desain-desain yang ada di internet maupun di buku-buku, contoh-contoh desain, kita amati bagaimana tata letaknya, bagaimana penggunaan font dan gambar dan lain sebagainya, kita tiru kemudian kita modifikasi. Itu amati, tiru, dan modifikasi. So, biasanya lebih familiar kita singkat dengan ATM. Itu bagi mungkin yang baru memulai mendesain. Selanjutnya, bagaimana cara membuat akun di Canva. Ini saya tunjukkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum nanti kita terjun langsung di webnya. Yang pertama, kita harus membuka canva.com di web. Bapak Ibu bisa membuka Google, kemudian bisa di search canva.com, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik sign up atau daftar, misalkan menggunakan bahasa Indonesia, di pojok kanan atas, itu kita klik, kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini, kita memilih, kita mau masuk menggunakan akun Google, akun Facebook, atau alamat email. Nah, saya sarankan karena Bapak Ibu semua sudah memiliki akun Google atau Gmail, kita masuk menggunakan Google saja. Di bagian atas sendiri ini, menggunakan Google. Setelah masuk, nanti kita akan diminta untuk memilih akun Google, mana yang akan kita gunakan. Misalkan Bapak Ibu pernah memasukkan beberapa akun Google di komputernya atau di HP-nya, mungkin nanti ada pilihan seperti ini. Kita gunakan akun yang sehari-hari kita gunakan agar lebih mudah nanti ketika mengaksesnya. Kita pilih salah satunya, kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini karena kita akan menggunakan Canva ini sebagai media pembelajaran atau sebagai tools kita untuk membuat LKPD, maka Bapak Ibu pilih atau tujuannya untuk mendaftar Canva ini sebagai guru untuk mendesain bahan ajar. Selanjutnya jika ada tampilan seperti ini bisa kita lewati. Kita lewati nanti kemudian kita akan langsung masuk ke dalam akun Canva-nya. Oke Bapak Ibu itu saja sekilas. Kita langsung praktekkan saja bagaimana cara membuat akun Canva. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke akun Google kita. Selanjutnya di sini kita ketikkan saja
canva.com seperti ini. Nanti otomatis kita akan diarahkan atau langsung masuk menuju ke Canva kita, desain Canva ini. Karena ini saya sudah pernah login, maka akan di sini ada profil saya. Nah, di sini profil saya belum ada fotonya, tapi ini sudah ada tulisannya, artinya kita sudah login. Nah, ini saya close dulu. Kita keluar. Nah, kita akan memulai masuk Canva. Seperti ini tadi Bapak Ibu ya, ketika kita sudah klik mendaftar di pojok kanan, tadi ada pilihan seperti ini, kita masuk menggunakan akun yang mana. Nah, kita pilih masuk dengan Google. Ya, dengan Google. Mohon maaf, ini saya sudah login sebentar. Kita daftar ya Bapak Ibu, kita klik daftar, karena kita belum buat akun, kita klik daftar. Nah, selanjutnya kita daftar dengan Google. Kita daftar dengan Google, selanjutnya akan diarahkan untuk memilih akun mana yang akan kita gunakan untuk mendaftar. Ini saya pilih akun yang belum pernah saya gunakan. Ini saya pilih akun ini, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman Canva lagi dan akan muncul kotak dialog seperti yang ada di PPT tadi. Sudah saya tampilkan tadi. Nah, seperti ini. Kita pilih sebagai guru, karena kita akan menggunakan Canva ini sebagai media untuk membuat bahan ajar. Sebagai guru, nah selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan di sini kan ada dapatkan paket pendidikan gratis kami untuk tingkat TK hingga SMA. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita menggunakan akun Canva, nanti ada akun yang gratis dan juga akun yang pro. Untuk akun yang gratis, nanti penggunaan elemen maupun aset-asetnya itu terbatas. Ada beberapa aset yang tidak bisa kita gunakan secara gratis jika kita tidak mendaftar yang pro. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar dengan pro, akun yang pro, artinya bisa menggunakan semua aset, semua elemen yang ada di Canva. Nah, kita bisa menggunakan akun belajar.id. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id, bisa mendaftar Canva tadi, alamat emailnya tadi, menggunakan akun belajarnya. Nanti ketika sudah memilih email yang akun belajar.id, Bapak Ibu bisa pilih di sini, di bagian di sini, mulai verifikasi sekarang. Nah, ini untuk mendapatkan Canva for Education atau Canva untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses semua gambar secara gratis, semua aset secara gratis apabila Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai Canva for Education. Nah, di sini ketika saya klik mulai verifikasi, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan beberapa data diri seperti nama depan, nama belakang, alamat email. Alamat email ini otomatis harus belajar.id ya Bapak Ibu, akun belajarnya. Kemudian nama sekolah dan situs web sekolah. Nah, ketika sudah dimasukkan, nanti kita pilih lanjutkan. Saya coba dulu. Ini saya pilih, kemudian saya masukkan nama sekolah, misalkan saya random saja ya Bapak Ibu sebagai contoh saja, misalkan SMP. Nah, situs webnya ini Bapak Ibu bisa masukkan situs webnya sekolah. Nah, saya sebagai contoh saja ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Nah, halaman ini itu memerlukan dokumen, upload dokumen. Nah, dokumen yang kita upload di sini Bapak Ibu, itu adalah dokumen yang menunjukkan bahwa kita adalah seorang guru, seorang tenaga pengajar di sebuah sekolah, di sebuah lembaga. Nah, yang kita upload bisa SK, mungkin SK pengangkatan PNS atau SK pengangkatan GTT maupun honorer yang di dalam naskah itu, di dalam SK itu terdapat nama sekolah, status guru, dan tanggal dalam tahun ajaran. Dan juga nama lengkap. Kita upload. Untuk menguploadnya, Bapak Ibu klik jelajahi ini. Ya, klik jelajahi.
Kemudian nanti kita pilih dokumen mana yang akan kita upload. Setelah itu, setelah kita pilih dokumennya, kita oke, kemudian nanti di sini bisa diklik kirimnya ketika sudah diupload. Kalau ini kan masih off, masih belum bisa diklik karena belum ada yang saya upload. Tapi ketika sudah diupload, nanti di sini akan bisa diklik kirim, Bapak Ibu tinggal kirim. Nah, selanjutnya setelah terkirim, Bapak Ibu tinggal menunggu pihak Canva untuk memverifikasi data yang Bapak Ibu daftarkan. Artinya tim Canva nanti akan meninjau apakah memang benar-benar seorang guru atau bukan. Nah, prosesnya ini bisa lama, bisa singkat, tergantung dari pihak Canva. Bisa 1 kali 24 jam atau bisa sampai 1 minggu. Nanti tergantung pihak Canva-nya. Bapak Ibu tunggu saja. Nah, nanti ketika sudah selesai diverifikasi, maka akan muncul email ke akun kita tadi, akun belajar tadi, belajar.id, nanti Bapak Ibu cek, nanti ada email masuk yang menerangkan diterima atau tidak, seperti itu. Jika Bapak Ibu tidak memiliki akun belajar.id, ini kita lewati saja, di proses yang awal tadi, kita klik lewati saja. Nah, ini kita lewati lagi, ini kita klik mungkin nanti. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah akun yang sudah terdaftar, ya Bapak Ibu sudah berhasil mendaftar. Selain itu, selain menggunakan akun belajar.id, apabila Bapak Ibu ingin mengakses Canva Pro, Bapak Ibu bisa menggunakan cara invite. Nah, cara invite nanti Bapak Ibu mendaftar mendaftar tim, mungkin nanti bisa tanya ke saya bagaimana cara mendaftar tim ini. Nah, nanti Bapak Ibu membayar registrasinya, pembayarannya untuk mengakses akun Pro apabila tidak memiliki akun belajar.id. Namun apabila memiliki akun belajar.id, Bapak Ibu bisa menggunakan akun itu saja karena itu bisa akses secara gratis, tidak perlu bayar lagi. Ini saya pindah dulu ke akun saya yang sudah Pro. Saya keluar. Saya masuk menggunakan akun saya yang lain yang sudah terdaftar secara Pro. Ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mulai mendesain. Sembari saya mendesain, Bapak Ibu bisa mencoba mulai sekarang sambil membuka akun Canva, mendaftar seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa mulai mencoba. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab atau bisa Bapak Ibu tanyakan di grup nanti. Misalkan ada problem, mungkin kesulitan untuk mendaftar, bisa Bapak Ibu tanyakan. Untuk sekarang mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Sebelum itu mungkin Mas Lendi, apakah Bapak Ibu sudah berhasil masuk ataupun login menggunakan akun Google Bapak Ibu di Canva? Bapak Ibu bisa jawab di kolom chat, apakah sudah berhasil? Yang sudah langsung menerapkan sekarang? Sudah. Ibu Sawiningsih sudah, Bu Ulan sudah, berhasil, sudah. Baik. Bagaimana kalau bukan guru? Tidak masalah Bapak Ibu, semua silahkan digunakan akun guru karena kita akan buat satu lembar kerja. Andaipun Bapak Ibu sebagai dosen ataupun sebagai umum, kita akan tetap menggunakan akun guru itu karena lebih lengkap seperti itu. Baik, langsung ke desain. Baik Bapak Ibu, karena sudah semua bisa login, dan kita akan langsung menuju ke praktisnya. Silakan Bapak Ibu simak, dan silakan Bapak Lendi. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan langsung mendesain cover LKPD untuk pada pertemuan yang pertama ini. Caranya ketika sudah masuk di tampilan seperti ini, web beranda dari Canva, Bapak Ibu silakan search saja di bagian ini. Nah, di sini kita cari lembar kerja. Nah, karena kita akan membuat lembar kerja atau LKPD, Bapak Ibu set lembar kerja, kemudian pilih di sini lembar kerja. Nah, di sini Bapak Ibu
Kita klik lembar kerja. Nah, selanjutnya nanti akan diarahkan menuju panel editing. Nah, panel editing lembar kerja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini di tampilan awal, di sini ada beberapa template. Nah, salah satu eh, keunggulan dari Canva itu adalah seperti ini. Sudah disediakan template. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak ingin mendesain dari awal, dari nol, Bapak Ibu bisa menggunakan template-template di sini. Nah, di sini yang ada di sini tinggal diedit saja. Nah, ini bisa diedit Bapak Ibu, baik teks maupun gambarnya bisa kita edit. Nah, ini sudah banyak sekali pilihannya, sudah lengkap. Apabila sudah akun yang pro, maka di sini semuanya sudah bisa diakses. Seperti itu. Karena kita akan memulai dari nol atau dari dasar, kita tidak menggunakan template ini, kita pilih desain Anda. Nah, di sini Bapak Ibu, kita pilih lembar kerja. Bentar. Nanti selanjutnya akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Karena semuanya serba online, jadi cepat lambatnya itu tergantung pada jaringan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita tunggu sambil bentar Bapak Ibu, ini mungkin sedikit lemot. Kita tunggu prosesnya. Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin saya jelaskan lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di Canva ini semua elemen, semua foto, tulisan sudah tersedia di sini. Sudah tersedia di sini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menambah aset dari luar jika tidak dibutuhkan. Tapi kalau memang benar-benar membutuhkan karena tidak ada lagi di Canva, nanti kita bisa mengunggah file dari luar atau dari komputer kita. Baik Bapak Ibu, ini desain yang sudah saya contohkan tadi yang ada tampilannya di PPT, ini desainnya. Ya, seperti ini. Nah, kita akan mulai membuat desain dari nol lagi, dari awal. Ini saya bentar, saya scroll ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan membuat lagi desain tampilan cover dari nol atau dari awal. Nah, Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu tidak memiliki desain, maka tampilannya akan seperti ini, kosongan. Nah, kertas kosong seperti ini. Nah, dari kertas kosong ini nanti kita akan membuat desain seperti ini. Seperti ini ya Bapak Ibu, atau seperti ini. Nah, kita mulai dari yang awal dulu mungkin, dari yang ini. Saya contohkan mungkin bisa ini ya Bapak Ibu, ini. Pertama, kita masukkan background terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita ambil background, cara mencari background di mana? Kita bisa ke kiri, ke bagian kiri, sebelah kiri. Nah, di sini ada template, ada elemen, ada unggahan, ada teks, ada logo, dan ada lainnya. Untuk mencari background, Bapak Ibu pilih elemen. Nah, di sini di bagian elemen, kita klik. Selanjutnya di sini kita search atau kita cari background yang kita inginkan. Misalkan saya ingin membuat LKPD mata pelajaran matematika. Nah, maka di sini saya masukkan atau saya inputkan math atau bisa Bapak Ibu ketik matematika, seperti itu juga boleh. Nah, di sini nanti akan ada beberapa elemen-elemen atau aset-aset yang berhubungan dengan matematika yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, saya coba, saya cari mungkin yang cocok nanti ya. Ini saya pilih yang vertikal saja.
Nah, di sini saya cari elemen yang mungkin saya pilih ini ya Bapak Ibu, saya pilih ini. Untuk memasukkan ini ke lembar halaman ini, Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, tinggal diklik otomatis nanti akan masuk ke halaman editing kita, otomatis masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu sesuaikan, kita perbesar, di pojok ini ada lingkaran, nah ini kita tarik saja, yang bagian bawah juga kita tarik saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, background ini kita tutupi Bapak Ibu, kita tutupi supaya tidak terlalu menonjol. Nah, caranya kita ke elemen lagi, di sini kita hapus saja, kemudian kita pilih shape atau bentuk ya, bentuk kita pilih shape. Ini untuk menampilkan beberapa bentuk. Nah, seperti ini. Saya ingin bentuk yang ya mungkin kotak ya Bapak Ibu. Atau di sini ya, garis dan bentuk ini juga bisa. Saya ingin bentuk kotak saja dulu. Ini saya klik saja, otomatis akan masuk di sini. Kemudian saya perbesar sesuai dengan halaman ini untuk menutupi foto tadi. Ini saya sesuaikan. Nah, kemudian di sini warnanya saya pilih Bapak Ibu, saya pilih warnanya misal cara memilih warna Bapak Ibu bisa ke pojok kiri sampingnya animasi warna di sini kita klik kemudian Bapak Ibu pilih saja warna yang eh, ingin digunakan. Misalkan saya ingin gunakan ini, warna ini ya. Warna ini saya ingin gunakan. Selanjutnya kita balik lagi ke halaman ini. Nah, di sini kan tertutupi, Bapak Ibu. Ya kan tertutupi. Foto yang kita masukkan tadi kan tidak nampak. Supaya muncul, maka ini kita samar-samarkan. Ya. Atau kita transparasi. Caranya klik di bagian sini, pojok kanan, ini ada tulisan transparansi. Kita klik, kemudian kita atur. Nah, ini kita atur, kita sesuaikan saja. Tidak terlalu transparan, juga tidak terlalu solid. Kita sesuaikan, misalkan begini 92, kemudian kita keluar lagi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membuat seperti ini ya. Berarti kita akan memasukkan pertama logo sekolah mungkin Bapak Ibu masukkan logo sekolahnya ini, cara masukkan logo sekolah kita, karena di Canva ini otomatis tidak ada logo sekolah kita, Bapak Ibu bisa menyiapkan terlebih dahulu logo sekolahnya. Bisa menyiapkan, kemudian kita unggah ke Canva. Cara mengunggahnya, Bapak Ibu pergi ke bagian kiri, di bawah elemen, di sini ada unggahan. Nah, di bagian unggahan di sini, Bapak Ibu bisa pilih unggah media. Nah, di sini unggah media. Untuk selanjutnya kita pilih dari komputer. Nah, kita pilih dari komputer. Kita pilih mana logo yang akan kita masukkan, logo sekolahnya. Misalkan saya mau masukkan ini saja, sebagai contoh saja ini, saya unggah logo ini. Nah, ketika sudah saya unggah, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Tampilannya akan muncul seperti ini. Kita tunggu proses unggahnya selesai. Kalau sudah seperti ini, nah berarti ini sudah sukses terunggah ke dalam Canva. Nah, setelah itu seperti tadi, untuk memasukkan ini ke halaman editing, kita klik saja. Kita klik, otomatis akan muncul di sini. Logo sekolah kita. Kemudian ini kita sesuaikan ukurannya, kita perkecil. Nah, kita taruh di pojok atas. Nah, biar menarik, logo ini kita beri background Bapak Ibu, biar menonjol, biar terlihat. Nah, biar terlihat kita berikan background. Caranya kita ke elemen lagi, ke elemen, kemudian di sini di garis dan bentuk kita pilih logo yang atau shape yang sesuai. Misalkan saya pilih ini atau ini juga boleh ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja. Saya pilih ini. Nah, di sini kita perkecil, kita sesuaikan dengan ukuran logonya. Nah, di sini seperti ini. Kalau misalkan tertutupi, nah Bapak Ibu di sini bisa atur posisinya dengan cara ke bagian posisi sini, kemudian kita pilih mundur. Maka otomatis dia akan berada di belakang logo sekolah.
Nah, ini kita sesuaikan, kita pas taruh di tengah-tengah, ini kita geser aja, nanti akan muncul garis merah untuk menyesuaikan posisi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan warna kotak ini dengan background kan belum menyatu. Nah, kita pilih warna yang lain, kita pilih misalkan warna putih. Nah, seperti ini biar lebih menyatu. Ini saya sesuaikan lebih ke atas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masukkan identitas sekolah. Misalkan kita mau menambahkan nama sekolah di bagian sini. Nama otomatis kita akan memasukkan teks. Cara memasukkan teks, kita pilih ke pojok kiri lagi. Di bawah unggahan di sini ada teks. Nah, di bagian teks ini kita pilih beberapa opsi, ini mungkin yang lebih besar, ini lebih menonjol karena kita masukkan identitas sekolah, mungkin yang lebih kecil saja. Tambahkan sub ini yang nomor 2. Nah, di sini kita ketikkan nama sekolah. Misalkan saya contoh saja ini Bapak Ibu, sekolah misalkan SMP Harapan Bangsa. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini kemudian kita letakkan di pojok. Nah, kita atur. Nah, harus lurus ya Bapak Ibu supaya konsisten. Nah, ini sudah ada garis merahnya untuk membantu kita menyesuaikan. Nah, di sini setelah itu kita tambahkan yang utama, yaitu adalah teksnya seperti ini, tulisan LKPD, seperti LKPD lembar kerja peserta didik, kemudian judul materinya. Nah, di sini kita tambahkan judul. Nah, kita pilih yang besar. Nah, ini kita tuliskan LKPD. LKPD. Nah, di sini kita ukurannya kita sesuaikan agar lebih terlihat dominan, kita perbesar. Kemudian teksnya atau fontnya, jenis fontnya kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Kita pilih font yang sesuai. Misalkan saya pilih font ini bisa scroll banyak sekali font yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu di sini. Bisa kita gunakan banyak sekali. Saya pilih font yang ini saja. Nah, yang ini lebih luas ya. Karena desain yang ingin saya buat ini temanya nanti tidak terlalu kaku karena di sini sudah terlihat di bagian shape yang saya gunakan. Nah, di sini kan melengkung ya Bapak Ibu, oval di bagian pojoknya, maka fontnya juga kita sesuaikan. Kita cari font yang tidak kaku, tidak terlihat kaku. Jadi lebih luas atau lebih oval di bagian pojok-pojoknya. Nah, biar harmonis sama bentuk shape-nya ini. Saya pilih ini. Kemudian warnanya saya sesuaikan di bagian ini, warna di sini ya, di bagian atas ini saya pilih warna yang mungkin kuning ya Bapak Ibu, biar lebih menyatu dengan backgroundnya, biru muda dengan kuning atau dengan orange juga bisa, ini bisa menyatu juga. Kemudian di sini misalkan kita ingin memberikan efek, misalkan efek di bagian teksnya, saya pilih efek di sini. Nah, kemudian di sini kita pilih bisa efek yang ini atau efek yang lain. Ini bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Kita sesuaikan saja efeknya agar lebih bagus. Misalkan seperti ini. Nah, warnanya saya ubah supaya kelihatan. Misalnya saya ubah warna hitam. Nah, ini Bapak Ibu. Kita sesuaikan arahnya, mungkin letaknya juga kita sesuaikan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, agar tampak lebih menonjol tulisan LKPD ini. Dan kita close. Selanjutnya kita menambahkan mungkin keterangan ya, apa sih itu LKPD. Nah, kita masukkan lagi, tambahkan teks di bagian judul di sini. Kemudian kita tambahkan misalkan keterangannya LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, seperti ini. Ini kita sesuaikan ukurannya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, kita sesuaikan saja. Kemudian kita pindah. Nah, ini pas di bagian tengah. Kalau sudah ada garis warna merah di tengah ini Bapak Ibu, maka posisi letak tulisan ini itu berada tepat di tengah-tengah halaman. Sudah seperti ini, kita geser ke atas. Selanjutnya kita tambahkan judul materi yang ada di LKPD ini.
Kita ambil dari sini saja, kita copy caranya Ctrl C, Bapak Ibu ketik di keyboard, Ctrl, tekan Ctrl, kemudian C, kemudian V untuk di paste. Nah, ini sudah tercopy atau Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian di sini salin. Bisa ya menggunakan ini. Kemudian di sini kita ganti teksnya, judulnya misalkan sebagai contoh saja, saya tulis perbandingan dan skala. Misalkan seperti ini. Ini teksnya kita perkecil, nah, kemudian kita geser, nah, seperti ini. Kemudian jarak spasinya, ini kan terlalu lebar Bapak Ibu. Nah, kita sesuaikan lebih rapat di bagian sampingnya efek. Nah, di sini ada jarak. Kemudian di sini kita atur jarak barisnya. Nah, ini lebih kita, nah, seperti ini kita sesuaikan. Kemudian sudah kita klik di sini. Kemudian ini kita pindah. Untuk memindah Bapak Ibu tunggu sampai muncul tanda seperti ini ya. Tanda plus, ada bagian panah di setiap pojoknya. Nah, ini baru kita geser. Nah, kita cari yang garis tengah. Nah, ini otomatis sudah berada tepat di tengah-tengah. Itu. Nah, selanjutnya kita masukkan identitas yang lain. Nah, perbandingan dan skala ini untuk kelas berapa sih? Seperti itu. Atau materinya, ini materi apa sih? Kita tambahkan teks lagi. Kita tambahkan teks. Ini. Kemudian kita pilih misalkan matematika. Ini materinya, misalkan matematika. Kita letakkan di sini. Nanti di bagian sini mungkin kita masukkan gambar. Ya. Kita letakkan di bagian sini saja. Matematika. Dan saya enter. Di sini saya masukkan kelas. Ya, untuk kelas berapa. Atau kita masukkan untuk itu aja misalkan. Keterangan dulu. Kemudian ini kita buat rata kiri. Caranya bagian sini ada perataan. Nah, ini kita pilih rata kiri. Kemudian jaraknya kita sesuaikan lagi, lebih mepet lagi. Seperti ini untuk kemudian kita sesuaikan. Misalkan kita tambahkan lagi teksnya, kita copy, Ctrl C, kemudian V. Di sini kita pilih misalkan, kita tuliskan lagi misalkan SMP. Untuk SMP kita perbesar. Ini biar lebih menarik ya Bapak Ibu di tipografinya. Ini posisinya teksnya ini kita pindah ke atas, nah, biar lebih mepet. Kemudian kita buat teks lagi. Ini kita copy, kita paste. Kemudian di sini kita masukkan misalkan kelas 7. 7 karena materi ini untuk kelas 7. Kita sesuaikan ukurannya. Kita paskan mau diratakan yang mana, rata ini ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan mungkin yang lebih menarik misalnya elemen-elemen. Elemen di sini kita pilih step ya. Mungkin di sini ada tanda panah. Boleh kita masukkan biar lebih menarik saja. Kita pilih ini misalkan. Nah, di sini letakkan pas tepat di sini. Tepatnya di sini menempati ruang kosong ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan. Nah, biar lebih menarik saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan di sini gambar. Karena di sini materinya kita adalah perbandingan dan skala, mungkin kita bisa masukkan tentang pengukuran, tentang gambar garis atau busur dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu misalkan ingin membuat untuk mata pelajaran yang lain, bisa disesuaikan gambar yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini kita elemen, saya ingin masukkan, seperti tadi kita masukkan math untuk mencari elemen-elemen yang berhubungan dengan matematika. Nah, di sini kan ada Bapak Ibu, ada busur, ada penggaris, ada kalkulator. Nah, di sini kita masukkan. Nah, Bapak Ibu pilih gambar yang grafis saja, atau yang grafis itu yang bentuknya seperti animasi seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang grafis. Nah, kan saya ingin masukkan ini. Nah, kita klik saja. Nah, ini akan masuk di sini.
Misalkan saya ingin menambahkan lagi, kita cari, mungkin sudah ada ini, kita buku, kita cari buku, ada di sini, kita cari ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali elemennya, bisa di atas tadi mungkin ada. Atau ini juga boleh. Nah ini saja. Nah di sini. Nah ini kita sesuaikan ukurannya. Kita perkecil. Mungkin saya ingin ini yang di atas, ini yang di atasnya ini. Nah berarti ini kita klik kemudian ke bagian posisi ini Bapak Ibu. Posisi kemudian kita klik maju supaya berada di atasnya buku. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kita proporsikan. Seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan shape atau bentuk untuk memasukkan identitas siswa di bagian sini. Biasanya kan ada nama, kelas, seperti itu. Nah, kita masukkan caranya kita ke elemen lagi. Nah, kita ke elemen terus bagian bentuk. Nah, di sini kita pilih bentuk. Nah, Bapak Ibu, karena kita tadi gambarnya itu temanya itu tidak terlalu kaku, maka kita pilih yang ujungnya oval, bentuk yang ujungnya oval. Misalkan saya nambahkan ini, boleh. Nah, di sini. Kemudian saya letakkan, saya pindah ke sini, saya perkecil, saya sesuaikan ukurannya. Ini saya perbesar, bisa ke bawah. Nah, di sini warnanya kita ganti karena di sini sudah ada warna putih sama kuning atau orange ya. Kita sesuaikan dengan ini. Jangan ambil warna yang lain. Bapak Ibu bisa gunakan 2 sampai 3 warna saja. Nah, ini kita edit. Cara ngedit merubah warna ini kita di pojok kanan di sini di sebelah animasi itu ada beberapa warna. Ini kita pilih ini yang warna putih. Nah, kemudian backgroundnya kita pilih warna orange. Ini juga kita pilih warna orange. Ini biar lebih menyatu dengan gambar yang lain. Kemudian kita tambahkan identitas tulisan. Ini kita copy dari sini saja. Saya seperti tadi, Ctrl C, kemudian Ctrl V, sudah tercopy. Di sini saya tulis identitas biasanya nama, kita enter, kemudian nomor absen ya, gitu Bapak Ibu ya, nomor absen, kemudian kelas. Nah, kita pilih data tengah semuanya. Kita sesuaikan ukurannya, kita perkecil. Kemudian kita pindah agak ke tengah. Seperti ini. Nanti siswa bisa mengisi di bagian sini. Atau mungkin kita tambahkan titik-titik bisa ke bagian elemen ini tadi. Nah, di sini ada titik-titik, garis putus-putus di elemen. Kita tambahkan, boleh, supaya lebih menarik. Nah, ini kita atur supaya pas, tepat di tengah-tengah. Kemudian kita copy, kita paste, kita atur lagi, tepat berada di tengah-tengah. Nah, kita copy, paste lagi, kita sesuaikan tepat berada di tengah-tengah. Ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita mungkin tambahkan di sini identitas pembuat LKPD, nama kita. Kita copy dari tulisan ini juga bisa. Kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah. Ini kita luruskan ya Bapak Ibu, konsisten. Kita luruskan. Kemudian kita masukkan nama kita, misalkan Randy Ike. Nah, seperti ini. Kita perbesar. Mungkin kurang ke bawah, kita geser saja. Kita geser sedikit ke bawah, ini juga. Kita blok, kita geser ke bawah. Sesuaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terakhir mungkin ada beberapa elemen
yang akan kita tambahkan, mungkin biar lebih menarik lagi. Di sini kita, karena ini perbandingan, jadi terkait dengan pengukuran, kita cari garis, misalkan, penggaris. Nah, di sini kita masukkan saja. Kita di elemen, kita search penggaris. Nah, seperti ini. Kita pilih yang grafis. Misalkan saya mau masukkan, kita pilih random ya Bapak Ibu. Banyak sekali ini, misalkan garis ini. Kita klik saja, otomatis muncul di sini. Nah, warnanya kita sesuaikan. Kan saya ingin warnanya itu putih. Kita ke pojok kiri atas, warna. Kemudian kita pilih warna putih. Ini misalkan kita putar di bagian ini. Kita geser. Kita sesuaikan saja letaknya. Kemudian kita tambahkan lagi di elemen, misalkan penggaris lain, misalkan atau busur ya, busur. Nah ini kita klik, warnanya kita ubah lagi menjadi warna putih seperti tadi caranya. Kalau sudah, kemudian kita perkecil, kita sesuaikan biar tidak terlalu memenuhi ya Bapak Ibu. Seperti tadi tipsnya yaitu memberikan ruang atau space, tidak terlalu kosong juga tidak terlalu padat seperti ini. Mungkin kita tambahkan lagi biasanya pengukuran pensil, mungkin ini ya boleh Bapak Ibu. Nah, ini kita pilih warnanya, kita ubah lagi menjadi putih, harus konsisten karena ini semuanya putih, ini juga harus putih. Kita letakkan misalkan dari, kalau Bapak Ibu misalkan seperti ini ya, mendapati seperti ini, ketika kita ingin menggeser ini, kemudian yang tergeser malah tulisan yang lain, nah Bapak Ibu bisa kunci dulu. Cara mengunci-nya kita klik, kemudian di bagian titik-titik ini, ya, titik 3, di sampingnya efek, di sini ada icon gembok. Nah ini kita kunci, maka otomatis skala ini tidak bisa kita pindah-pindah. Nah tidak bisa kita pindah-pindah. Jika ingin memindah, maka kita buka dulu kuncinya. Kita klik, kemudian di pojok kanan, nah ini kita buka kunci. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi kita mau pindah ini kita pindah, ukurannya kita perkecil, biar tidak terlalu besar. Kemudian kita putar, biar lebih pas. Nah ini kita pindah letaknya, kita sesuaikan. Di sini mungkin bisa. Proporsinya kita sesuaikan. Oke, sudah jadi. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, cara membuat cover dengan menggunakan Canva. Nah, Bapak Ibu bisa berkreasi seperti yang sudah saya beri tips tadi, bisa mengamati di Google beberapa contoh-contoh LKPD. Nah, Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, menambahkan elemen, menambahkan teks dan lain sebagainya. Nah, tata letak dan lain sebagainya. Seperti ini. Mungkin itu, atau sebelum sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini saya sudah membuat desain yang lain. Nah, ini saya tunjukkan saja. Ini Bapak Ibu, saya desainnya berbeda, tipenya seperti yang tadi. Nah, kalau tadi mungkin lebih melengkung ya Bapak Ibu, lebih temanya itu lebih luas ya, semuanya lingkaran oval-oval di bagian pojok-pojoknya. Di sini pojok lebih oval. Kemudian di sini ya gambarnya kita gunakan gambar yang animasi, gambar vektor. Ini gambar vektor namanya Bapak Ibu, bukan gambar asli ya. Ini gambar vektor. Semuanya konsisten ketika kita menggunakan gambar vektor, semuanya gambar vektor. Nah, di desain yang kedua, ini yang saya contohkan ini, saya menggunakan tema kertas yang disobek. Nah, seperti itu. Ini kan seperti ini, kelihatan ya Bapak Ibu, seperti kertas yang disobek. Semuanya harus konsisten. Di sini saya juga menggunakan kertas yang disobek. Nah, caranya mencari elemen ini, di bagian elemen ini kita search saja. Bapak Ibu ketikkan misalkan kertas sobek gitu. Nanti akan muncul. Kan ini kertas sobek. Nah, ini muncul Bapak Ibu. Kertas seperti ini bisa kita pilih mana yang sesuai kemudian kita masukkan. Nah, di sini. Nah, di sini saya tidak menggunakan gambar vektor atau gambar grafis, tapi saya menggunakan gambar asli. Nah, ini saya gunakan gambar asli. Mungkin Bapak Ibu ingin membuat gambarnya ini, mungkin gambarnya Bapak Ibu sendiri bisa.
cara mengunggahnya seperti tadi, kita ke bagian unggah yang ada di bawah elemen unggahan ini, kemudian kita pilih unggah media, kita unggah, kita pilih foto yang akan kita masukkan. Bapak Ibu kita pilih mana fotonya, kemudian kita klik saja, nanti otomatis akan terupload di sini. Ini yang kemarin saya tambahkan, ini foto asli. Kemudian karena saya ini temanya adalah kertas yang sobek, ya kertas sobek seperti itu, maka harus konsisten semuanya saya pakai ini. Nah, garis-garisnya di sini, pembatasnya juga seperti itu. Kemudian di sini untuk memberikan identitas siswa, saya juga gunakan kertas yang disobek. Nah, di sini juga. Nah, ini harus konsisten biar lebih menarik. Nah, di sini saya tambahkan mungkin biar lebih ada seperti ini tadi, ada icon-iconnya. Ini saya tambahkan pesawat kertas. Nah, karena temanya kita kertas, maka saya tambahkan pesawat kertas seperti ini. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Hadi mungkin. Baik, terima kasih Bapak Lendi Ika Hermawan atas materinya terkait dengan membuat cover untuk pertama ataupun hari pertama ini agar mungkin lebih semangat gitu ya, agar lebih semangat untuk membuat LKPD-nya. Kita mulai dari covernya dulu yang Bapak Ibu bisa desain menggunakan aplikasi Canva tadi. Yang pada dasarnya yang saya cermati tadi, memang semua trik ataupun cara-cara itu harus lebih banyak kita bisa aplikasikan atau praktekkan. Nah, habis kelas ini Bapak Ibu sudah bisa akan melihat materinya, kemudian rekamannya. Silahkan, harapannya adalah Bapak Ibu bisa mempraktekkan, buka kembali dan coba membuat. Sudah disampaikan oleh Pak Lendi, dengan cara ATM tadi kita amati bagaimana contoh-contoh cover LKPD, kemudian Bapak Ibu bisa langsung membuatnya di Canva. Seperti itu nanti Bapak Lendi juga akan men-sharing terkait dengan contoh-contoh cover LKPD dari apa yang sudah dikreasikan tadi. Harapannya itu tadi pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin besok, Bapak Ibu sudah memiliki satu cover LKPD yang merupakan desain Bapak Ibu sendiri. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin didiskusikan terkait dengan membuat covernya terlebih dahulu, cover dari LKPD itu silahkan Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting. Dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting Zoom. Baik, yang pertama saya persilakan Bu Ellen untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Lendi. Baik, terima kasih Pak Lendi buat materi yang begitu menarik Pak Lendi. Saya sendiri memang sudah punya canva.com. Artinya canva.com maksudnya saya sudah mempergunakannya untuk presentasi Pak, untuk presentasi. Yang mau saya tanyakan pertama Pak ya, ketepatan yang saya gunakan kan yang gratis loh Pak, belum ada premium ya, belum berbayar. Yang saya tanyakan bagaimana ya Pak supaya kita bisa mendaftar untuk premium dan cara pembayarannya, itu yang pertama Pak. Dan yang kedua Pak Randy apa tadi Pak Lendi, yang kedua saya kan sering pakai PPT ini, PPT-nya dari Canva. Yang mau saya tanyakan itu apakah sama Pak itu pembuatan cover tadi, apakah harus ditutup dulu, karena saya kalau pakai PPT itu langsung saya pakai gitu loh Pak. Paling saya modifikasi menyesuaikan judulnya, lalu itu tadi mau saya pakai juga sih efek-efek tadi itu sama elemen tuh saya pakai ya Pak ya. Hanya saya tidak tutup seperti cover Bapak tuh tutup dulu semua baru masukkan lagi ini. Artinya bisa kan langsung dipakai itu tadi, langsung kita pakai presentasi itu langsung tanpa harus begitu. Saya pikir apakah lebih menarik dengan cara Bapak? Oke, itu aja Pak, mohon penjelasannya. Baik, itu aja. dipahami Bu Ellen. Silakan Pak Lendi terkait dengan konsep desain dan tata letak sebenarnya. Ya, silakan Pak Lendi.
Baik, terima kasih Ibu Ellen. Pertanyaan yang menarik ya mengenai akun Canva. Ini Bapak Ibu saya jelaskan. Untuk Canva ini ada beberapa elemen yang tidak bisa gunakan apabila kita menggunakan Canva yang gratis seperti itu. Untuk Canva yang gratis ada beberapa aset atau elemen yang dikunci. Jadi ketika kita menggunakan aset itu atau elemen itu, maka nanti akan ada watermark atau ada tulisan Canva-nya. Artinya mungkin akan sangat mengganggu untuk desain kita. Nah, bagaimana solusinya supaya kita bisa mengakses semua elemen dengan gratis? Maka kita harus upgrade. Kita upgrade Canva kita ke versi yang Pro atau Canva Pro. Seperti yang saya jelaskan tadi, cara yang pertama kita bisa menggunakan akun belajar.id. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di sekolah mungkin memiliki akun belajar.id dari Kemdikbud, itu bisa kita gunakan untuk mendaftar Canva for Education. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, cara mendaftar Canva for Education. Namun bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki akun belajar.id, cara lain untuk mendapatkan Canva Pro ini agar tidak membayar terlalu mahal, karena kalau kita mendaftar Canva Pro langsung ke Canva-nya ini mungkin biayanya terlalu mahal per bulannya dan per tahunnya terlalu mahal. Nah, cara lain seperti akun saya ini saya menggunakan Canva Team. Canva Team Bapak Ibu. Jadi Canva Team ini nanti Bapak Ibu bisa mendaftar ke seseorang, mungkin Bapak Ibu nanti bisa japri saya cara mendaftarnya ini. Nanti Bapak Ibu hanya mengirimkan alamat emailnya saja, alamat email biasa, bukan email belajar.id, email biasa yang ingin diupgrade ke Pro. Yang ingin diupgrade Pro nanti kirimkan ke saya, kemudian akan di-invite atau ditambahkan menjadi sebuah tim. Nah, nanti prosesnya ini ada beberapa administrasi yang harus dibayarkan ya Bapak Ibu. Saya juga ini menggunakan akun ini, itu saya juga membayar, dan ini akun saya bisa digunakan seumur hidup. Jadi Canva Pro melalui cara invite team, tapi bisa digunakan secara mandiri, secara pribadi, dan berlaku seumur hidup. Mungkin ada yang nanti bisa langsung jawab ke saya. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Ellen tadi, untuk ada Pak Lendi tadi menggunakan untuk menutup background agar ada efek transparan seperti itu. Oh ya, baik. Untuk yang kedua, kalau tadi saya ingat mungkin Bu Ellen ini pernah menggunakan Canva untuk presentasi ya, Pak, ya Ibu, Tidak. untuk presentasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, Canva ini bisa digunakan untuk mendesain berbagai jenis desain, bisa presentasi, bisa untuk poster, bisa untuk baliho, bisa untuk kartu ucapan, dan juga bisa untuk desain cover LKPD yang hari ini kita pelajari. Nah, untuk cara-cara mendesainnya, kita bisa memulai dari nol atau bisa kita menggunakan template yang sudah ada. Seperti yang tadi saya sampaikan, keunggulan dari Canva ini salah satunya adalah sudah disediakan template. Artinya Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat desain dari nol atau dari awal seperti kosongan tadi. Jadi bisa menggunakan template-nya, kemudian tinggal diganti saja tulisan dan lain sebagainya. Mungkin itu akan lebih mudah Bapak Ibu, lebih mudah, tapi kita terpaku ke desain yang ada di template. Mungkin itu kekurangannya. Keunggulannya lebih mudah, tapi lebih terpaku ke template yang sudah ada di Canva. Untuk yang kedua yang saya praktekkan tadi, saya benar-benar membuat desain dari nol. Jadi dari lembaran yang kosong yang saya tunjukkan tadi, lembaran yang kosong, saya masukkan background, kemudian memasukkan shapes, memasukkan tulisan, semuanya dari awal. Mungkin prosesnya lebih lama karena kita mulai dari awal, tapi keunggulannya kita bisa membuat desain sesuka hati kita. Artinya kita tidak terpaku ke template yang ada di Canva. Jadi bisa kita modifikasi sendiri, kita amati dari cover yang lain, dari desain yang lain, kita tiru, kemudian kita modifikasi seperti itu, Ibu. Baik. Tapi mungkin lebih susah sedikit. Terima kasih Pak Lendi atas tanggapannya.
Dan satu lagi tadi yang ada beberapa yang bertanya terkait dengan Canva for Education tadi. Nah, kalau sudah memiliki akun belajar, tetapi di pendaftaran tadi itu ada alamat situs web sekolah ya tadi Pak Lendi ya. Gimana kalau tidak memiliki? Bagaimana? Baik. Belum memiliki situs sekolah, web sekolah ya. Baik Bapak Ibu, untuk mungkin tadi yang salah satu syarat ya, karena syaratnya itu harus ada akun webnya sekolah, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan akun yang lain. Nanti mungkin akan diverifikasi. Kalau Bapak Ibu tidak ada akun webnya untuk sekolahnya, mungkin bisa akun Facebooknya. Nanti silakan search di Google Facebook sekolahnya, nama sekolahnya, kemudian bisa di copy linknya. Link dari Facebook itu Bapak Ibu bisa copy, kemudian di tempel atau di paste di kolom web sekolah tadi. Ya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada webnya, saya sarankan lebih baik menggunakan web, karena nanti akan memudahkan proses verifikasi. Tapi kalau tidak ada, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan web media sosialnya. Baik, seperti itu Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan website, karena memang Canva ini harus memverifikasi juga identitas sekolah ataupun pemilik ataupun yang akan diberikan akun Canva for Education ini. Jadinya memang harus ada identitas Bapak Ibu sebagai guru, kemudian web sekolah. Nah, jika memang tidak ada web sekolah yang secara komersil dibuat itu, Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun sosial. Nanti akan ada pemberitahuan oleh pihak Canva-nya apakah bisa diberikan atau tidak. Dan semua itu akan melalui proses ataupun pemberitahuan lewat email. Kemudian silahkan Ibu Rina Herlina untuk bertanya terkait dengan pembuatan cover LKPD terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak terkait akun belajar. Bagaimana? Yang pertama, bagaimana cara memiliki akun belajar. Yang kedua, saya kan sudah punya akun Canva, tapi yang biasa bukan for education. Apakah kita bisa menggunakan akun yang biasa itu? Maksudnya untuk mendesain LKPD dan sebagainya. Sedangkan di sini kayaknya akun Canva for education itu lebih lengkap fiturnya ya Pak ya. Apakah kita harus membuat akun ulang untuk untuk kita sebagai guru atau gimana? Baik. Itu. Kemudian yang ketiga Pak, kalau misalkan kita membuat LKPD, itu tuh cara itu tuh menata tata letak itunya Pak. Seperti hurufnya itu yang muncul dan sebagainya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lendi terkait dengan akun juga dan tata letak. Sekali lagi desain untuk membuat sebuah cover ataupun apapun itu dalam poster ataupun baliho itu kan adalah sebuah desain. Nah, desain ini memang tergantung dari desainernya ataupun bagaimana seni membuatnya ataupun ya memang tergantung dari pengalamannya juga nanti dalam membuat. Kalau untuk pertama, it's okay, tidak jadi masalah, namanya masih belajar dan lain sebagainya. Nah, tetapi jika memang Bapak Ibu sudah terbiasa nanti kembali lagi dalam konsep ilmu praktis itu bisa karena terbiasa. Silakan Pak Ledi terkait dengan pertanyaan Ibu Rina tadi. Baik. Terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya. Yang pertama, bisakah kita menggunakan Canva biasa ya Ibu, Canva biasa untuk mendaftar yang pro? Bisa Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, akun yang biasa, alamat email biasa, itu bisa kita upgrade ke pro. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa via invite team. Via invite team ini mendaftar akun secara tim, jadi ada biaya administrasinya untuk mendaftarkan akun Canva Pro. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkan akun belajar.id atau akun belajar dari Kemdikbud. Untuk Bapak Ibu,
bagi yang belum mengetahui akun belajar.id ini, akun belajar ini itu adalah akun belajar yang bisa kita dapatkan apabila kita sudah terdaftar di data pangkalan pendidik atau Dapodik. Sudah terdaftar di Dapodik nama kita, maka kita akan bisa memiliki akun belajar.id ini. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolahnya masing-masing untuk meminta dan mendapatkan akun belajar.id. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Rina mengenai tata letak huruf dan elemen. Seperti yang sudah Pak Hardi tadi sampaikan juga, bahwa untuk mendesain itu memang kita butuh banyak berlatih, yaitu butuh banyak berlatih dan butuh banyak mengamati dan memperhatikan. Untuk tata letak seperti yang saya sampaikan tipsnya tadi, tips dasarnya saja itu tadi kita harus konsisten. Artinya jika kita menggunakan tata letak rata tengah, maka semuanya harus rata tengah. Kalau misalkan rata kiri, maka semuanya harus rata kiri. Peletakannya, baik tulisan maupun elemen yang lain. Dan juga kita menggunakan keseimbangan, ya Bapak Ibu. Seperti tadi, ketika di sebelah kanan itu saya berikan kolom untuk masukkan identitas siswa, maka sebelah kiri jangan sampai kosong. Biar seimbang. Jadi sebelah kiri tadi saya masukkan elemen gambar, penggaris, buku, dan lain sebagainya itu. Supaya seimbang tata letaknya. Jadi dari atas sampai bawah itu semuanya seimbang. Ya. Seperti itu mungkin tipsnya, Ibu. Baik, Bapak Ibu. Untuk hari ini, silahkan Bapak Ibu fokus kepada membuat covernya terlebih dahulu. Cover yang silahkan Bapak Ibu bisa coba cari di Google, juga nanti kami akan berikan contoh-contoh cover LKPD yang Bapak Ibu bisa desain menggunakan Canva. Intinya adalah coba. Jangan sampai hanya sebatas teori ataupun materi yang kami berikan, tetapi Bapak Ibulah kuncinya dalam mencoba ataupun mempraktekkan apa yang disampaikan. Nah, ada istilah yang ATM tadi, kita amati, kemudian bisa juga Bapak Ibu tiru dan modifikasi sesuai dengan keinginan, kemudian kita dalam pribadi ini pasti memiliki jiwa seni juga. Kita akan pasti tahu, oh ini keren nih, cantik nih, kemudian bagus gitu kan. Itu pasti ada. Nah, untuk semua itu silahkan Bapak Ibu bisa improve ataupun coba dalam mendesain cover LKPD Bapak Ibu, karena nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan desain ataupun isi LKPD, Bapak Ibu bisa membuat menjadi LKPD yang ber-ISBN, kemudian itu semua Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai perangkat sekaligus sebagai nilai inovasi dalam profesi Bapak Ibu. Silakan Ibu Yuliana. Langsung bertanya kepada Pak Lendi. Silakan dibuka mic-nya. Ya. Baik. Terima kasih. Tadi menyambung pertanyaan Ibu Ellen ya. Menyambung pertanyaan Ibu Ellen. Untuk gabung ke Canva Pro yang tim gitu. Kayaknya kalau Canva Pro itu berbayar ya. Ya. Nah, ini apakah nanti untuk Canva Pro yang tim ini tetap dikenakan beban biaya atau free gitu ya, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, karena di sini tadi Pak Lendi menjelaskan pembuatan cover gitu. Berarti kita akan gunakan seandainya itu saya membutuhkan cover tapi secara offline gitu. Nah, apakah bisa saya akses secara offline selain PDF? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuliana, menarik. Silakan Pak Lendi. Baik, Ibu Yuliana, menyambung lagi ya terkait dengan akun Canva tadi. Untuk Canva yang tim, yang ya Invite ini, itu ada biaya administrasinya, Ibu. Jadi untuk mendaftar itu biaya administrasinya ada, mungkin tidak terlalu mahal apabila kita mengupgrade Canva Pro secara pribadi. Mungkin biayanya lebih murah.
dan itu berlaku seumur hidup, sekali bayar berlaku seumur hidup. Mungkin untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa japri saya mengenai akun Papro yang Infinite ini. Nanti saya jelaskan. Kemudian untuk akses secara offline, apabila tidak ingin mengakses secara online. Mungkin ini tadi yang belum saya sampaikan ya, mungkin terlupa tadi. Setelah kita edit, nah bagaimana cara menyimpannya seperti itu. Mungkin saya jelaskan ya. Share lagi Pak Randy. Saya share screen dulu. Baik Bapak Ibu, setelah jadi seperti ini, mungkin kita akan menyimpannya. Nah, cara menyimpannya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu ini bisa di-save ya Bapak Ibu. Bisa di-save dulu, misalkan belum selesai editingnya, ini bisa di-save. Jadi misalkan nanti mau mengedit lagi, bisa. Jadi ini semuanya perubahannya itu telah disimpan. Ini ada tulisannya bagian atas, semua perubahan telah disimpan di sini. Atau mungkin Bapak Ibu bagi yang baru mendaftar, mungkin ini pakai bahasa Inggris, biasanya menggunakan bahasa Inggris. Cara mengubahnya, Bapak Ibu bisa klik kanan, nah kemudian klik kanan, kemudian di sini terjemahkan ke Indonesia. Ini Bapak Ibu untuk mengubah bahasanya apabila belum berbahasa Indonesia. Saya terjemahkan, klik kanan ya, klik kanan, kemudian terjemahkan ke Indonesia. Seperti itu. Kemudian untuk menyimpannya ke filenya ke komputer kita, menyimpannya secara offline, Bapak Ibu bisa klik icon download di sini. Di sampingnya bagikan. Nah, di sini ada icon download, Bapak Ibu bisa klik. Nah, nanti di sini akan ada unduh. Nah, unduhnya di sini Bapak Ibu bisa memilih beberapa jenis file. Yang disarankan ini adalah PDF. Mungkin Bapak Ibu ketika sudah membuat full desain LKPD-nya dari cover, isi sampai penutup bisa di-download dengan format PDF. Namun apabila Bapak Ibu ingin mendownload covernya saja, akan digunakan untuk diletakkan di Word atau di media lain, ingin covernya saja, Bapak Ibu di sini bisa pilih formatnya yang PNG. Nah, di sini gambar berkualitas tinggi. Nah, di sini bisa Bapak Ibu klik PNG. Nah, di sini kemudian ukurannya kita maksimumkan, nah, biar lebih maksimum. Kemudian ini tidak perlu dicentang agar tidak transparan, ini juga. Kemudian halamannya, Bapak Ibu ingin mendownload yang halaman berapa? Nah, misalkan 1 sampai 3 karena ada 3 halaman ya tadi. Misalkan ingin mendownload halaman 1 saja ya Bapak Ibu centang yang halaman 1 saja. Nah, halaman 1, 3 dan 2 tidak perlu ditentang. Ini kita download halaman 1 saja jika ingin mendownload covernya saja. Tapi jika ingin mendownload full dari awal sampai akhir ya bisa dicentangi semua ya ini. Ini centangi semua. Nah, saya ingin mendownload halaman pertama saja. Nah, saya centang halaman 1, kemudian di sini kita klik unduh. Kita klik unduh. Kita tunggu prosesnya. Ketika sudah kita klik, nah ini ada prosesnya mengunduh. Nah, setelah terunduh, Bapak Ibu bisa cari filenya, bisa dibuka di komputernya, di bagian download, ya, di bagian file download, nanti akan otomatis masuk ke dalam file download. Nah, ini berarti sudah terdownload ya Bapak Ibu, filenya ini. Biasanya ini sudah terdownload. Ini di bagian ini. Kalau kita buka, nah nanti akan muncul, mungkin ini tidak terlihat ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu cara mendownloadnya. Baik, karena sudah jelas, silakan dan bisa di-download Bapak Ibu untuk apa yang sudah kita desain di Canva. Dan bagi saya pribadi, Canva ini memang aplikasi yang super lengkap gitu ya. Kalau kita menggunakan aplikasi desain dari Microsoft yang kayak seperti Photoshop, kemudian Corel, itu kan memang kita tidak mendapatkan template ataupun elemen di Canva ini ada jumlahnya jutaan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, dan itu semua ada di canva.com ini. Saya rasa untuk Canva yang Pro itu pernah kami fasilitasi dulu, itu sebenarnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu
ya, 30.000 atau 40.000 tidak mahal, dan itu bisa digunakan setahun ya. Ada yang tahunan yang 30-an ribu itu, dan saya rasa worth it lah untuk kita menggunakan untuk semua kebutuhan, desain, kemudian presentasi. Kita bisa buat komik pembelajaran dengan modal yang hanya sedikit sekali, daripada kita mendesain dari awal, template-nya masih banyak yang tidak ada, kemudian kita bisa memaksimalkan elemen-elemen yang ada disediakan. Itu sudah sangat worth it, Bapak Ibu. Dan untuk diketahui Bapak Ibu, kami akan berikan beberapa bonus di kelas ini, yaitu kami akan di akhir nanti akan kami coba ya Pak Lendi ya, untuk desain LKPD yang bagus. Nanti akan kami berikan beberapa akun Canva Pro. Kemudian Bapak Ibu yang memiliki LKPD dari cover, kemudian dari isinya secara digital ataupun yang sudah dicetak di PDF, itu bisa di ISBN-kan. Dan silakan Bapak Ibu bisa menghubungi tim Guru Inovatif yang sudah memiliki LKPD. Jadi Bapak Ibu di kelas ini silahkan Bapak Ibu fokus dalam membuat karyanya. Mumpung ada Pak Lendi, mumpung ada tim dari Guru Inovatif Indonesia, akan membimbing Bapak Ibu untuk membuatnya. Nah, jadi setelah membuat sebuah karya dan berinovasi, Bapak Ibu bisa pergunakan sebagai salah satu syarat mungkin ataupun nilai membuat karya inovatif. Seperti itu. Di kolom chatting mungkin bisa bahas 1-2 pertanyaan Pak Lendi. Sudah ada beberapa yang bertanya. Mengubah bahasa Inggris sudah tadi. Oh ya, untuk men-searching tadi, searching elemen Pak Lendi, apakah harus pakai menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk men-searching? Dari Bu Surati. Ya Pak. Untuk cara mencari aset atau cara mencari elemen Bapak Ibu, tadi apabila Bapak Ibu sudah merubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu bisa input keywordnya itu menggunakan bahasa Indonesia seperti saya tadi. Karena akunnya sudah saya ubah ke dalam bahasa Indonesia, maka saya masukkan keywordnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tadi kayak kertas sobek dan lain sebagainya itu bisa langsung muncul. Tapi kalau misalkan masih berbahasa Inggris, maka Bapak Ibu harus input keywordnya menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Ini sudah sangat cukup jelas tadi Pak Lendi. Silahkan diubah bahasanya dulu jika Bapak Ibu menggunakan keyword yang bahasa Indonesia. Dengan klik kanan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lendi. Nanti bisa disimak kembali. Kemudian untuk nomor narasumber sudah ada pada masing-masing di grup Bapak Ibu. Ada Pak Lendi di sana. Jadi nanti semua pertanyaan, jika ada pertanyaan, kemudian sharing ataupun diskusi, Pak Lendi sudah bergabung di grup WA Bapak Ibu yang akan coba untuk senantiasa untuk mendampingi dari membuat cover, kemudian hari kedua dan hari ketiga kita fokus pada isi LKPD sesuai dengan tugas ataupun mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Seperti itu. Kemudian untuk membuat spanduk, ini spanduk ini Kak. Ya di Canva semua bisa, dan dari poster, baliho, kemudian cover semuanya itu ada. Tapi untuk tipsnya agar tidak pecah, mungkin sedikit Pak Lendi untuk mendesain sehingga tampilan desain kita tidak pecah ketika di convert di PDF ataupun di file yang lain. Dan dicetak juga. Tipsnya seperti apa? Ya Pak. Untuk desain banner mungkin ya, banner atau poster yang mungkin ukurannya besar, Bapak Ibu bisa pilih ukuran kertasnya yang ada di Canva ini, itu ukurannya sesuai dengan file aslinya atau bentuk aslinya ketika dicetak. Misalkan
mau 3 kali 2 meter, maka Bapak Ibu inputnya nanti di ukuran kertasnya, ukuran editingnya harus juga 3 kali 2 meter ketika mengedit, agar ketika di download itu hasilnya tidak pecah seperti itu. Iya. Nah, Ini itu tipsnya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi dari Bapak Bayu Aryawan. Membuat cover dengan background bergambar. Apakah bisa membentuk kontras dengan tulisan? Ya, untuk tipsnya dari background kemudian tulisannya bisa kontras dengan gambar yang ada. ya Tipsnya baik. seperti apa, Pak? Untuk background yang mentah ya Bapak Ibu, untuk background yang mentah benar-benar foto kemudian kita tindih dengan teks, itu saya sangat jarang sekali menggunakan seperti itu. Kenapa? Karena dari segi tampilan mungkin kurang menarik ya Bapak Ibu, kurang menarik dari segi tampilan ketika ada gambar asli kemudian kita tindih dengan tulisan. Karena kontrasnya seperti tadi kadang tidak terlalu kontras, makanya tadi untuk mendesain cover yang pertama itu saya gunakan transparasi. Jadi saya tindih dengan shape, saya transparasi. Seperti itu adalah manfaatnya agar lebih kontras dengan background. Tapi backgroundnya tetap terlihat meskipun samar-samar. Mungkin itu salah satu tips juga agar desainnya kita itu lebih menarik seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan menggunakan foto asli kemudian kita beri teks, itu mungkin kurang menarik menurut saya. Akan saling melawan warnanya ya. Tadi sudah di cover yang dipraktekkan oleh Pak Lendi tadi, itu salah satu tipsnya, ditindih oleh background yang apa? Yang datar warnanya, kemudian baru kita masukkan teks-teksnya gitu. Kemudian Mungkin ini ada pertanyaan Pak Suhardi. ya, silakan Pak Lendi dicek di chat grup. Ada yang bertanya tadi mengenai unggah logo sekolah tapi ada background putih. Nah, bagaimana caranya? Ya, menghapus background. Bapak Ibu, untuk membuat desain yang bagus, maka kita gunakan semua aset atau elemen itu yang formatnya PNG atau yang tidak memiliki background. Tapi bagaimana jika kita tidak memiliki file logo yang PNG, yang tidak memiliki background? Nah, saya ada cara lebih mudah Bapak Ibu untuk merubah file yang ada backgroundnya menjadi file yang tidak ada backgroundnya. Bapak Ibu bisa mengakses web removebg.id. Mungkin saya tunjukkan webnya. Bentar, saya share screen sebentar untuk menunjukkan webnya. Ini Bapak Ibu, saya ke halaman baru. Nah, Bapak Ibu ketikkan di Google, nama webnya itu adalah removebg. Nah, ini kemudian Bapak Ibu enter removebg. Nah, ini Bapak Ibu, remove.bg ya, remove.bg. Ini adalah web untuk salah satu web untuk menghapus background. Apabila Bapak Ibu tidak ingin menghapus terlalu ribet menggunakan aplikasi Photoshop atau Corel, mungkin terlalu ribet, terlalu susah. Cara mudahnya Bapak Ibu bisa menggunakan web ini, remove.bg. Ini webnya, Bapak Ibu klik, kemudian nanti, nah di sini Bapak Ibu upload fotonya yang ingin dihapus backgroundnya. Saya contohkan ya, misalkan saya ingin upload foto. Ntar saya cari fotonya. Misalkan saya ingin foto ini Bapak Ibu yang sudah saya upload. Kalau ingin mengupload logo sekolah, maka Bapak Ibu juga, nah ini seperti ini. Otomatis backgroundnya yang di bagian belakang itu akan terhapus secara otomatis. Nah Bapak Ibu, bagi yang ingin mengubah logo sekolahnya supaya tidak ada backgroundnya, bisa diupload di web ini, kemudian nanti ketika sudah terhapus bisa di-download. Nah ini diklik download ini, otomatis akan tersave ke komputer kita. Itu. Baik, terima kasih Pak Lendi untuk hari ini, dan silahkan Bapak Ibu bisa fokus untuk selesai dari ini. Silahkan Bapak Ibu coba untuk memulai membuatnya. Kemudian semua materi, kemudian video tutorial ataupun rekaman pada hari ini kami akan share di WA Group. Silahkan sekali lagi
cek di WA Group Bapak Ibu, karena semua informasi, semua update terkait dengan LKPD ataupun semua informasi terkait dengan kelas virtual kita akan share di WA Group. Dan Bapak Lendi Pratama selaku narasumber sudah ada di grup tersebut, yang jika ada pertanyaan ataupun sharing, silahkan Bapak Ibu bisa ajukan di WA Group tersebut dan kita bisa berdiskusi bersama. Jadi di kelas ini silahkan Bapak Ibu, jika memang ada mungkin pengetahuan Bapak Ibu, saya yakin ada yang pernah mencoba, ada yang pernah mendaftar akun belajar.id juga, ada yang pernah ataupun ada yang memiliki akun Canva Pro juga, silakan bisa di share bersama-sama sama kita semua. Di sini adalah satu tim Guru Inovatif Indonesia untuk sama-sama belajar, berkarya dan berinovasi. Terima kasih untuk hari ini Pak Lendi, dan sekali lagi di kelas kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif. Semua kami siapkan. Semua kami akan fasilitasi untuk administratif itu, jadi tidak perlu repot-repot Bapak Ibu presensi dan lain sebagainya. Jika sudah terregistrasi ataupun terdaftar di kelas ini, insya Allah sudah masuk untuk urusan administratif semua, dan tujuan kita adalah membuat satu LKPD. Jadi nanti di kelas ini outputnya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan satu LKPD yang lengkap dari cover, kemudian ada nanti petunjuknya, kemudian ada Bapak Ibu buat isinya sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan dan lain sebagainya. Nah, itu semua silahkan Bapak Ibu dalam kelas ini kita maksimalkan. Kita maksimalkan, jika memang belum juga silahkan dipraktekkan sendiri. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan satu LKPD yang memang bagus, yang sudah tersistem, itu semua Bapak Ibu bisa gunakan menjadi satu karya inovatif yang salah satu penilaiannya ataupun poinnya pada kenaikan pangkat Bapak Ibu. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan itu semua Bapak Ibu bisa fokus, bisa berkarya dan berinovasi. Terima kasih Pak Lendi, dan hari ini kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu yang berpartisipasi di Zoom meeting. Kita bertemu di WA Group dan kita masih ada 2 hari lagi, di hari Senin dan Selasa di jam yang sudah ditentukan. Dan kita akan lanjutkan materinya ke membahas isinya besok. Isi dari LKPD itu seperti apa dan prosesnya seperti apa. Terima kasih sekali lagi. Dan saya izin, salam Guru Inovatif Indonesia, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.